Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, para dekan fakultas, kemudian seluruh mungkin ada yang pimpinan di Muhammadiyah, kemudian yang saya hormati seluruh jamaah sholat zuhur di Masjid Taqwa UMSU, dan tentu seluruh pemirsa TV-mu yang menyaksikan acara ini. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah berikan kita kesehatan, iman, tentu juga kesempatan untuk bisa hadir sholat zuhur berjamaah yang insya Allah kita akan isi dengan materi bagaimana menguatkan iman dan semangat kita, bahwa sebenarnya syariat puasa itu adalah yang menguntungkan buat kita. Tentu kita melaksanakan puasa itu adalah kewajiban, ya. Jadi kita ta'abbud untuk itu. Tapi hari ini kita akan coba tinjau dari aspek kesehatan dan tentu juga dari aspek sosial, bagaimana saum itu harusnya merubah kita menjadi lebih baik. Dan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dinul Islam, pedoman kehidupan yang mensukseskan kita. Tidak hanya sukses di yaumil akhir kelak, tapi tuntunannya tentu membuat kita harusnya juga lebih sukses di dunia ini sebelum kita menghadapi hari akhir suksesnya di akhirat. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kesehatan adalah salah satu ukuran daripada indeks pembangunan manusia. Di samping tentu kita di UMSU ini ada aspek pendidikan, kemudian juga yang ketiga adalah pendapatan atau income. Tapi memang bicara soal aspek kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa kita sehat, segalanya pun kita tidak bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, syariat saum kita semua sudah mendengar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah satu target, itu adalah takwa. Tapi di balik itu ada bonus mungkin yang hari ini kita akan diskusikan. Bapak Ibu sekalian, puasa itu tidak hanya terkait dengan aspek spiritual seperti saya sampaikan tadi, tapi banyak hal-hal lain yang akan mendorong kita juga dari aspek fisik kita dan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, di dalam dunia kesehatan, aspek makanan itu adalah banyak menimbulkan orang sehat atau orang sakit. Jadi kalau kita lihat misalnya penyakit-penyakit yang sekarang berkembang, Indonesia ini sudah mulai bergeser dari penyakit infeksi kepada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif, orang serangan jantung, orang serangan stroke, orang diabetes, orang menderita berbagai penyakit metabolik yang lain. Itu kuncinya adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan.
Dan Islam mengajarkan kita untuk mengatur itu. Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Dan sekarang problemnya, di samping ada orang yang tidak mendapatkan makanan, ada orang yang makannya berlebih. Nah, ini yang diatur sebenarnya kita bisa menahan diri. Saya sering menyampaikan, harusnya kalau kita puasa berbuka sesuai dengan sunnah Rasul, kita akan lebih sehat. Tapi kalau kita berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum, maka bonusnya itu yang kita tidak dapat. Contohnya, kalau kita selalu berbukanya berlebihan, ya kan? Nah, padahal yang kita berbuka itu dipakai untuk tidur. Kecuali memang kita melaksanakan sholat, ya qiyamul lail, tapi itu kan kalau juga terlalu penuh bisa nggak konsentrasi. Jadi itu juga seadanya. Tapi kita melupakan bahwa sahurnya itu, yang itu kata Rasul ada hikmah, itu yang kita tidak perhatikan. Padahal pada waktu sahur itu kita besoknya ke kampus, besoknya anak kita sekolah, besok kita ke kantor, yang sebenarnya butuh energi. Maka yang harus di sweet itu sebenarnya makan sahurnya yang harus lebih sehat. Makanya Islam mengajarkan melambatkan sahur, menyegerakan berbuka. Artinya puasa itu tidaklah menyakiti kita. Nah, jadi kalau orang bicara tentang diet, sekarang kan ibu-ibu terutama ya, pernah dengar diet intermittent. Diet intermittent itu puasa 6 sampai 8 jam nggak makan apa-apa kecuali minum. Habis itu boleh makan apa saja sesudah 8 jam. Ini katanya terbukti mengurangi berat badan. Kalau kita laksanakan itu untuk kehidupan kita beribadah, kan jauh lebih bagus daripada diet menjadi tujuan utama. Padahal itu dapat bonusnya juga. Jadi kalau kita puasa Senin, Kamis, bonusnya dapat. Yang tadi dipakai orang disebut dengan puasa intermittent itu. Ya, niatkan aja untuk ibadah. Nah, itu contoh bahwa aturan-aturan Islam sekarang itu dipakai untuk terapi, untuk pengobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang memang harus kita latih dengan puasa. Baik puasa secara prinsip atau puasa yang sesungguhnya. Saum itu kan artinya menahan. Menahan untuk kita tidak berlebih-lebihan. Maka kalau prinsip itu kita pakai di dalam kehidupan kita, saya tadi sebut berbagai penyakit kronik bisa kita hindari. Diet kitalah yang menyebabkan kolesterol tinggi. Diet kitalah yang membuat kadar gula darah kita tinggi. Karena kalau kita biasa makan karbohidrat yang tinggi, pankreasnya, enzim yang memasukkan gula ke dalam otot kita menjadi lelah. Kalau insulinnya, hormon insulin itu lelah, maka dia nggak bisa lagi memasukkan ke dalam otot kita gula darahnya. Maka tinggilah kadar gula darah kita. Itu karena kita makan berlebihan. Begitu juga kolesterol itu. Nggak apa-apa, harus sebaiknya kita makan daging. Tapi kalau namanya judulnya berlebih atau berlebih-lebihan, nah itu yang tadi meningkatkan kolesterol kita. Begitu juga asam urat.
Nah, komponen-komponen tadi itu yang menyempitkan pembuluh darah kita. Kalau dia menyempit, kaku, mengeras, kita sebut dengan arteriosklerosis, maka dia nggak lagi bisa melebar, menguncup dengan baik, tapi kuncup saja. Ditambah dengan stres, sudah dia sempit karena ditutupi oleh lemak, tambah stres, tambah kuncup, spasme, itulah orang dapat serangan jantung. Penyakit kronik yang lain, tadi sudah kita bicarakan diabetes. Darah tinggi itu terjadi, hipertensi, karena yang tidak elastis tadi itu, waktu pompa kita memompa, melewati daerah yang sempit, sehingga tekanan darah kita naik tinggi. Coba kalau kita dietnya benar, tidak berlebih-lebihan, enggak numpuk itu kolesterol yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah tadi. Kalau menyempit, nah itu tadi ya. Jadi kalau aliran darahnya menyempit, tentu di ujung yang untuk dia darahi menjadi tidak dapat darah, mati jaringannya. Kalau yang ngasih makan jantung, arteri koroner itu menyempit, tambah lagi stres, udah dia sempit, tambah stres, spasme, maka tak dapat aliran otot jantungnya, mati otot jantungnya, orangnya pun ikut mati. Begitu juga yang ke otak kita, kalau dia menyempit, satu saat ada pula bekuan darah yang membeku, menyempit, dia lepas sampai ke otak, nggak dapat aliran darah, jaringan otaknya mati, orangnya pun akan mati gara-gara stroke yang berdarah, karena pecah pembuluh darahnya. Nah, jadi semua itu sumbernya makanan. Sehingga memang kehidupan berpuasa itu, maksudnya menahan diri, imsak, tidak berlebih-lebihan, itu konsepnya harus dijalankan di 11 bulan berikutnya. Ya. Jadi prinsip yang tidak berlebih-lebihan, kan ini sebenarnya ada korupsi, ada macam-macam, itu kan karena orangnya tamak itu. Maka konsep menahan diri itu adalah konsep secara sosial menyelamatkan orang lain. Kan cukup yang kita buat makan sekedar kita kenyang. Tapi begitu sudah berlebih, kita tumpuk dia di bawah kulit kita, di depo di bawah kulit kita. Dengan puasa Ramadan, Ramadan itu artinya membakar. Termasuk bonusnya membakar lemak yang di bawah kulit kita. Nah, tapi tadi sekali lagi dengan puasa yang benar, bukan puasa yang dilakukan oleh kita sekarang. Di luar bulan puasa dia makannya 3 kali, di bulan puasa dia 6 kali. Betul begitu kan? Nah, kalau gitu enggak bisa lah. Kenapa? Beduk berbunyi, azan orang, makan, selesai sholat maghrib, makan lagi. Nanti mau pergi ke masjid, makan lagi, pulang tadarus, makan lagi. 6 kali dia makan, waktunya aja yang digesernya. Bagaimana mau dapat bonusnya? Nah, ini jadi bonus sehat itu didapat kalau kita seperti Rasulullah. Ya. Berbukanya juga seperti Rasul, tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi Rasul itu berbukanya kan sederhana saja. Kita pun melatihnya juga sederhana. Artinya mulailah dulu dengan buah, kurma, air putih mungkin sedikit, atau teh manis, sehingga bisa kita metabolisme. Nanti selesai sholat maghrib, baru mungkin pelan-pelan makan besarnya. Tapi juga jangan berlebihan. Nah, kalau ini kita laksanakan, bayangkan sehatnya kita. Tapi ini kita nggak lakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga saya itu sering cerita, saya kenal dengan tokoh-tokoh yang puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Pintar juga,
malah lebih pintar. Saya mengenal Habibie satu kali, ada Silaknas Ijmi, saya jadi panitia, saya ketemu dengan Pak Habibie itu hari Kamis. Kita siapkan makanan begitu dia sampai di asrama haji. Oh, saya kalau Senin Kamis tidak makan, kebetulan berpuasa. Itu orang pintar yang ahli pesawat, nggak mungkin bodoh gara-gara puasa. Maka salah satu yang disebutkan di dalam penelitian-penelitian ilmiah, puasa itu meningkatkan produksi protein otak yang disebut brain derived neurotrophic factor. Nah, ini keluarnya pada waktu puasa. Jadi pada waktu kita puasa, maka neuron kita, saraf-saraf kita juga akan menjadi lebih bagus sehingga menghindari penyakit neurodegeneratif yang tadi orangnya gangguan saraf dan lain sebagainya. Karena sekarang kan banyak ya orang yang mengalami Parkinson, gerak-gerak yang tidak terkoordinasi itu. Kemudian orang yang mengalami Alzheimer, yang belum waktunya pikun, udah lupa semua. Kacamatanya pun dicarinya, pada kacamatanya bertengger di mata. Ya, jadi kalau orang sudah menderita Alzheimer itu nggak bisa pulang dia, karena dia lupa di mana alamatnya. Jadi banyak penelitian yang terkait dengan, nanti kita akan sampaikan penelitian itu. Nah, Bapak Ibu, ini di semua luar ini adalah zat-zat racun, ya, radikal aktif yang itu akan mencederai sel-sel kita. Dan tubuh kita itu mempertahankannya dengan membuat satu mekanisme supaya kita bisa bertahan. Makanya itu ada vitamin-vitamin tertentu, obat-obat tertentu yang membuat kita tidak lebih mudah radang. Tetapi dalam penelitian ternyata jejas radikal-radikal bebas itu akan lebih mudah ditanggulangi, reaksi inflamasi dan lain-lain itu bagi orang yang suka berpuasa. Itu penelitiannya, nanti kita akan sampaikan. Jadi beruntunglah kita punya mekanisme itu di dalam syariat Islam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang sekarang mungkin terbaru, seorang profesor dari Jepang mendapat hadiah Nobel karena dia meneliti bahwa sel-sel yang sedang puasa itu melakukan otopagi namanya. Jadi dia akan, sel itu memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang harusnya jadi sampah dikeluarkan, itu dimakan oleh sel-sel yang sedang berpuasa. Itu penelitian. Jadi banyak sekali sebenarnya yang terkait dengan penelitian-penelitian itu. Misalnya studi pada tikus, bahwa tikus yang dipuasakan intermittent itu biasanya akan lebih tahan dalam penurunan kadar gula darah, kemudian juga terhadap infeksi. Kemudian di dalam penelitian yang lain diberikan karsinogen yang membuat penyakit kanker. Nah, tikus-tikus yang puasa intermittent tadi itu seperti kita berpuasa, ternyata itu lebih kuat daya tahan tubuhnya. Nah, kemudian beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa tikus yang menjalani diet berbasis puasa intermittent itu hidupnya lebih lama dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi ternyata
Sel-sel yang tadi dimakan tadi itu menimbulkan peremajaan pada sel. Peremajaan pada sel itu membuat kita tidak cepat menderita penyakit degeneratif, sehingga orangnya lebih awet muda. Maka orang yang puasa itu akan lebih awet muda daripada orang lain. Sama dengan penelitian pada tikus tadi. Nah begitu juga soal berat badan tadi itu diteliti pada tikus, bahwa tanpa kehilangan massa ototnya, lemaknya akan berkurang pada tikus yang dipuasakan. Nah, soal resiko kanker tadi, bahwa ternyata IGF-1 atau kita sebut insulin like growth factor, yang itu akan memudahkan orang kena kanker, itu lebih menurun pada tikus-tikus yang dipuasakan intermittent tadi. Tadi sudah kita sebutkan juga pada hewan coba bahwa kalau mereka dipuasakan itu ada brain derived neurotrophic factor yang membantu regenerasi neuron-neuron kita supaya tidak cepat rusak. Nah, sehingga sebenarnya ketika kita berpuasa tidak hanya aspek fisik, karena di dalam dunia kesehatan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa orang menjadi lebih sehat? Kalau dia bahagia, endorfinnya akan keluar. Seorang yang berbahagia itu dia akan lebih sehat. Apa contoh kebahagiaan itu? Kalau kita memberi bantuan pada orang lain, memberikan sumbangan kepada orang lain, endorfinnya keluar. Kalau kita dekat dengan Sang Maha Pencipta yang menentukan gagal dan sukses kita, perasaan lega, endorfinnya keluar. Maka banyak orang yang beribadah, hormon-hormon baiknya akan keluar. Kalau kita sering berkonflik, kalau kita sering mengejar yang gak bisa kita raih, itu yang keluar adalah hormon-hormon yang merusak, yang menyempitkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah kita lebih tinggi, sehingga jantungnya berdebar-debar tidak teratur. Itu semua soal hormon yang diatur dan dipicu oleh proses berpikir kita. Makanya menjadi bahagia itu menjadi sehat. Apa itu menjadi bahagia? Orang yang qanaah, orang yang bersyukur, sehingga kalaupun dia punya yang dia miliki, dia bagi kepada orang lain karena dia tidak menumpuk. Tapi kalau orang hanya menumpuk hartanya, mengejar, maka hormon yang baik tadi itu tidak keluar. Yang terjadi adalah ketakutan, hormon-hormon yang menguncupkan. Nah, jadi epinefrin dan lain-lain itu yang bekerja, ya. Sehingga hidup ini sebenarnya sederhana. Kalau mau sehat, bahagialah. Bahagia itu bukan menumpuk dan mendapatkan harta, tapi merasa kaya, mensyukuri apa yang kita miliki. Saya dulu senang sekali punya sepeda motor, kemana-mana naik sepeda motor. Saya spesialis masih punya sepeda motor, belum punya mobil. Sehingga kalau jumpa di Sudako, dulu Sudako namanya ya, Pak Dokter, kok naik Sudako, rusak mobilnya ya? Saya belum pernah beli mobil. Orang tak percaya itu. Karena dokter itu harus mobilnya mewah, harus hebat. Tapi saya bangga dengan itu. Dulu saya jalan kaki. Nah, jadi kebanggaan, kesenangan kita itu bukan ukurannya terhadap sesuatu yang kita banding tinggi, tapi banding dengan yang di bawah.
Sehingga kalau kita melakukan itu, kita mau berbagi buat orang lain. Dan puasa Ramadan mengajarkan itu. Jadi orang yang sehat itu tadi orang yang berbagi. Bapak Ibu sekalian, tentu puasa yang sehat tadi itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi bagaimana mempuasakan semuanya. Emosi kita, pikiran kita yang harus positif, itu adalah konsep puasa yang sesungguhnya. Jadi kalau kita senang, senyum, jumpa sama semua orang, kita bangun semua hubungan baik, itu kan kenapa muaranya semuanya adalah sosial, dan sosial itu ujungnya sehat. Bapak Ibu sekalian, ada hadis bahwa memelihara silaturahim itu di samping mendapat rezeki kan umur panjang katanya kan. Karena interaksi sosial itu bagian daripada konsep untuk orang bisa jadi sehat. Orang yang sendiri, orang yang sepi, orang kehilangan orang banyak, maka akan banyak sekali penyakit akan menumpuk di tubuh kita. Tapi orang yang bersosial, teman-teman di perserikatan, jumpa, saling mendoakan, saling berbagi, itu bagian yang tadi saya sebut, bahwa ada reaksi di tubuh kita ketika kita melakukan hal yang baik. Coba kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, itu lain debarannya itu. Makanya banyak orang yang meninggal di lokalisasi, iya kan? Kenapa? Karena debaran jantungnya itu berbeda kalau dia dengan istrinya. Orang yang mencuri atau orang yang sedang dikejar-kejar oleh KPK itu bisa lumpuh masuk rumah sakit. Makannya tersedia, dia punya semua. Tapi karena pikirannya itu tadi. Makanya dalam kehidupan tidak bisa dipisahkan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Saya sering cerita kepada Bapak dan Ibu bahwa ada penyakit psikosomatik misalnya, yang orangnya jadi shopping dokter, pindah satu dokter ke dokter lain, nggak sembuh, pindah lagi. Waktu makan obatnya sembuh, selesai obatnya habis, datang lagi, pindah lagi ke dokter lain. Kenapa? Karena sebenarnya penyakitnya itu, obat tadi kan cuma mengobati fisiknya. Kalau berdebar dikasih obat jantung, karena keluarnya berdebar. Nyeri ulu hati dikasih obat mah. Padahal di sininya yang masalah. Karena dia takut jumpa orang, karena dia tidak merasa nyaman, insecure di tengah orang lain. Nah, jadi obatnya justru adalah mungkin ketemu ustadz, dibenahi pola pikirnya. Dengan Ramadan ini didekatkan dirinya kepada Allah, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati hanya dengan obat kimia, tapi harus dibenarkan konsepnya. Makanya banyak pakar yang mengatakan orang yang beriman, yang percaya dengan Sang Maha Pencipta, itu akan jadi lebih sehat karena hidupnya penuh keyakinan, tidak diombang-ambingkan oleh ketakutan. Karena dia merasa banyak sekali nikmat yang didapatkannya, dia berbahagia. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang sehat. Tapi orang yang selalu merasa kurang, maka akan berbagai penyakit. Makanya itu saya pun ini sudah mulai sepuh, mulai belajar bagaimana kalau nanti menghadapi pensiun misalnya kan. Karena banyak orang tiba-tiba pensiun kena stroke. Sebenarnya bukan karena penyakitnya saja, ada kian mungkin penyakitnya, tapi yang lain adalah ketika pintunya nggak dibukakan orang lain lagi mobilnya. Nah, kalau dulu ada yang membawakan tasnya, sekarang bawa barang sendiri, nggak siap dia. Nah, ketidaksiapan itu membuat orang
menjadi sakit, ya, post power syndrome. Maka dalam hidup ini bersosialisasi, berbagi dengan orang lain itu akan meningkatkan kesehatan kita. Nah, dengan kita beribadah, mudah-mudahan kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kita syariat puasa akan meningkatkan Human Development Index dari aspek kesehatan. Yang kedua dari aspek pendidikan, kita akan dilatih tadi kecerdasan, tidak hanya intelektual tapi kecerdasan emosional kita harusnya lebih produktif, harusnya punya kesempatan mengembangkan literasi kita tentang agama kita. Bagus kalau kita baca Quran, tapi alangkah bagus di samping dibaca Quran itu dapat pahalanya, juga kita tadabbur untuk mendalaminya lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kehidupan kita akan lebih meningkat dari aspek spiritual, material, dan tentu semua sangat tergantung dari bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Terima kasih pada seluruh hadirin dan para pemirsa TV-mu. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.